Bismillahirrahmanirrahim. Syirik, dalam pandangan hukum semesta, sering disebut sebagai sunnatullah dalam perspektif spiritual, bukan sekedar pelanggaran aturan agama, melainkan sebuah disorientasi fundamental terhadap cara alam semesta bekerja. Alam semesta ini dibangun di atas prinsip kesatuan, oneness, atau tauhid. Ketika seseorang melakukan syirik, ia sedang mencoba melawan arus gravitasi spiritual yang menyatukan segala sesuatu. 1. Penyebab syirik, akar disorientasi. Ditinjau dari hukum semesta, syirik muncul ketika kesadaran manusia mengalami distorsi. Berikut adalah penyebab utamanya. Ketidaktahuan, ignorance. Gagal mengenali bahwa segala fenomena di semesta hanyalah pantulan dari satu sumber utama. Manusia seringkali terpaku pada topeng, makhluk atau benda, dan lupa pada wajah di baliknya. Ketakutan dan kebergantungan berlebih. Munculnya rasa takut akan kehilangan materi atau jabatan, sehingga seseorang mencari perlindungan pada kekuatan selain Tuhan. Dalam hukum getaran, Law of Vibration, ketakutan adalah frekuensi rendah yang menarik manusia untuk mencari pegangan yang rapuh. Ego dan kesombongan. Menganggap kekuatan diri sendiri atau orang lain sebagai otoritas mutlak. Ini adalah pelanggaran terhadap hukum kerendahan semesta, di mana semua ciptaan bersifat dependen atau butuh. Ilusi sebab akibat, mirage of causality. Terlalu mendewakan asbab, sebab-sebab lahiriah, seperti obat, uang, atau relasi, seolah-olah merekalah yang memiliki daya, bukan sekedar instrumen. 2. Syirik dalam tinjauan hukum semesta. Jika kita melihat syirik melalui lensa hukum-hukum universal, kita akan menemukan pola-pola berikut. A. Pelanggaran hukum kesatuan, the law of one. Semesta bergerak secara harmonis karena berpusat pada satu titik, sentralitas Tuhan. Syirik menciptakan banyak pusat dalam hati manusia. Akibatnya, terjadi fragmentasi energi. Hidup menjadi kacau karena perhatian dan pengabdian terbagi-bagi ke berbagai arah yang tidak abadi. B. Distorsi hukum sebab akibat, the law of cause and effect. Hukum ini menyatakan bahwa setiap akibat memiliki sebab yang setara. Jika seseorang menggantungkan harapannya pada sebab yang semu, seperti jimat atau pemujaan makhluk, maka hasil yang ia dapatkan juga akan bersifat semu dan tidak stabil. Ia membangun istana di atas pasir. Fondasinya tidak terhubung dengan sebab utama yang kokoh. C. Hukum getaran dan resonansi. Hati yang bertauhid memiliki frekuensi yang jernih dan tenang. Sebaliknya, syirik menciptakan noise atau gangguan frekuensi berupa kecemasan, rasa was-was, dan ketidakpuasan kronis. Manusia musyrik cenderung beresonansi dengan ketidakpastian. 3. Akibat syirik. Konsekuensi kosmik. Dalam hukum semesta, setiap tindakan memiliki konsekuensi otomatis atau self-correcting mechanism. Akibat syirik meliputi jenis akibat. Penjelasan dalam hukum semesta. Kehilangan kedaulatan diri. Manusia yang harusnya menjadi pemimpin di bumi, khalifah, justru menjadi budak bagi benda atau opini orang lain. Kesia-siaan energi, amal. Energi positif yang dikumpulkan menjadi bocor atau hancur karena niatnya tidak tertuju pada sumber utama, sehingga tidak memiliki daya tahan abadi. Ketakutan yang kronis. Karena bersandar pada sesuatu yang bisa hancur, jiwa selalu merasa terancam. Hilangnya rasa aman yang hakiki. Terputusnya navigasi ruhani. Hati menjadi tumpul dalam menerima sinyal kebenaran, intuisi, karena tertutup oleh ilusi-ilusi kekuatan lain. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj, ayat 31. Secara metafisika, ayat ini menggambarkan orang yang kehilangan pusat gravitasi spiritualnya, sehingga ia terombang-ambing tanpa kendali di ruang hampa semesta. Dalam psikologi modern dan kesehatan mental, syirik, baik yang besar maupun yang kecil, tersembunyi, dapat dipahami sebagai bentuk gangguan pada integritas diri.
ketika pusat kesadaran kita terpecah, ketenangan jiwa atau inner peace akan mustahil dicapai. Berikut adalah pendalaman mengenai syirik besar dan kecil ditinjau dari kacamata psikologi dan ketenangan jiwa. 1. Syirik besar. Disintegrasi identitas mutlak. Dalam konteks psikologi eksistensial, syirik besar terjadi ketika seseorang memberikan otoritas mutlak atas hidupnya kepada sesuatu yang bersifat relatif, uang, pasangan, ideologi, atau kekuasaan. Dampaknya pada jiwa, ketika sesuatu yang dijadikan Tuhan itu hilang atau rusak, maka runtuhlah seluruh struktur kepribadian orang tersebut. Inilah yang menyebabkan depresi eksistensial yang sangat dalam. Contoh modern, menjadikan karier sebagai satu-satunya sumber harga diri. Jika karier hancur, orang tersebut merasa jiwanya ikut mati karena ia telah menyembah pencapaiannya sendiri. Kaitan dengan ketenangan, tidak ada ketenangan karena subjek yang disembah bersifat fana atau tidak abadi, dan tidak bisa memberikan jaminan keamanan absolut. 2. Syirik kecil atau riya, penjara validasi eksternal. Syirik kecil atau sering disebut riya atau pamer atau ingin dilihat adalah bentuk syirik yang paling relevan dengan kesehatan mental masyarakat modern, terutama di era media sosial. Dampaknya pada jiwa, ini adalah bentuk ketergantungan pada validasi eksternal. Jiwa tidak lagi bertindak berdasarkan nilai internal atau integritas, melainkan berdasarkan apa kata orang lain. Beban psikologis. Orang yang terkena syirik kecil akan mengalami kelelahan mental atau mental burnout. Mengapa? Karena ia harus terus-menerus memakai topeng untuk memuaskan penonton yang berbeda-beda. Kehilangan diri yang otentik. Dalam psikologi, ini disebut hilangnya authentic self. Anda melakukan kebaikan bukan karena itu benar, tapi karena itu terlihat bagus di mata orang lain. Ini menciptakan kekosongan di dalam hati. Perbandingan dampak psikologis. Aspek, syirik besar atau pemujaan materi atau makhluk. Syirik kecil atau riya atau haus pujian. Kondisi mental, anxiety atau kecemasan karena takut kehilangan Tuhan duniawinya. Insecurity atau ketidakamanan karena merasa tidak cukup tanpa pujian. Sumber kebahagiaan, tergantung pada kepemilikan atau status. Tergantung pada opini dan pengakuan orang lain. Konsekuensi jiwa, keputusasaan total saat berhala itu hancur. Kehampaan hati meskipun sudah melakukan banyak hal baik. Solusi psikologis, resentralisasi atau menaruh Tuhan kembali di pusat, kultivasi ikhlas atau fokus pada nilai internal atau ilahi. 3. Mengapa tauhid adalah kunci kesehatan mental? Secara psikologis, tauhid adalah proses integrasi diri. Ketika seseorang hanya memiliki satu titik acuan atau Tuhan, maka menyederhanakan hidup, Anda tidak perlu menyenangkan ribuan kepala. Anda hanya perlu memastikan tindakan Anda selaras dengan prinsip ilahi. Ketangguhan atau resilience. Jika manusia mengecewakan Anda atau harta hilang, Anda tidak hancur total, karena pusat Anda tetap utuh dan tidak berubah. Kemerdekaan jiwa, Anda tidak lagi menjadi budak tren, budak opini netizen, atau budak ketakutan masa depan. Inilah yang disebut dengan al-itmi'nan atau ketenangan yang kokoh. Intisari, syirik dalam segala bentuknya adalah kebocoran energi psikologis. Tauhid adalah pemusatan energi yang membawa manusia pada kedamaian yang melampaui logika duniawi. Ini adalah beberapa langkah praktis dan latihan kesadaran atau mindfulness yang bisa Anda terapkan sehari-hari untuk membersihkan hati dari syirik kecil atau riya dan beban pencitraan, agar jiwa terasa lebih merdeka dan ringan. 1. Latihan jeda 5 detik. Atau niat sebelum beraksi. Sebelum memposting sesuatu di media sosial, membantu orang, atau berbicara di depan umum, berhentilah selama 5 detik. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini agar dipuji, atau karena ini memang hal yang benar atau baik untuk dilakukan? Jika niatnya murni karena nilai kebaikan atau lillah, lanjutkan. Jika ada percikan ingin dipuji, coba riset niatnya di dalam hati saat itu juga. 2. Memiliki amalan rahasia, the secret good deed. Dalam psikologi,
Memiliki rahasia positif yang hanya diketahui diri sendiri dan Tuhan, membangun integritas internal yang sangat kuat. Praktiknya, lakukan satu kebaikan kecil setiap hari yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Misalnya, merapikan sandal di masjid, memberi sedekah secara anonim, atau mendoakan orang asing. Efeknya, ini melatih jiwa untuk merasa cukup dengan pengawasan Tuhan tanpa butuh tepuk tangan manusia. 3. Mengubah definisi penonton. Reframing the audience. Bayangkan hidup ini seperti sebuah panggung, namun penontonnya bukan manusia yang banyak maunya, melainkan hanya satu, Sang Pencipta. Kesadaran. Sadari bahwa pujian manusia itu murah dan sementara. Pagi memuji, sore bisa menghujat. Sebaliknya, apresiasi dari Tuhan bersifat abadi. Latihan. Saat merasa ingin pamer, katakan dalam hati, "Pandangan Tuhan terhadapku jauh lebih berharga daripada kekaguman seluruh dunia." 4. Teknik grounding saat dipuji. Saat seseorang memuji Anda, ego biasanya akan melambung, sumber syirik kecil. Gunakan teknik ini agar tidak mabuk pujian. Secara mental, segera kembalikan pujian itu kepada sumbernya. Katakan dalam hati, "Alhamdulillah, ini adalah keindahan darimu yang engkau titipkan padaku." Kesadaran. Sadari bahwa orang memuji Anda karena Tuhan sedang menutupi kekurangan atau aib Anda. Ini akan mengubah rasa bangga menjadi rasa syukur dan rendah hati. 5. Fokus pada proses, bukan respon. Syirik kecil sering muncul karena kita terlalu terobsesi pada hasil atau reaksi orang. Latihannya, fokuslah untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan sebagai bentuk ibadah. Setelah selesai, lepaskan hasilnya. Apakah orang suka atau tidak, itu bukan urusan Anda lagi. Keberhasilan Anda terletak pada kualitas niat dan usaha, bukan pada jumlah likes atau pujian. 6. Doa pembersihan jiwa atau afirmasi positif. Secara rutin, ucapkan doa atau afirmasi untuk memperkuat batas antara diri Anda dan keinginan untuk pamer. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepada apapun yang tidak aku ketahui. Hasil yang akan Anda rasakan, ketika Anda mulai lepas dari ketergantungan pada penilaian manusia atau syirik kecil, Anda akan merasakan kebebasan emosional. Anda tidak lagi mudah sakit hati saat dikritik, dan tidak lagi haus saat tidak dipuji. Hidup menjadi jauh lebih ringan karena Anda hanya berurusan dengan satu pihak. Dalam konteks hukum semesta, syirik di zaman modern seringkali tidak berbentuk penyembahan patung fisik, melainkan penyembahan berhala mental dan berhala digital. Ini adalah kondisi di mana energi manusia terikat secara absolut pada sesuatu yang bersifat relatif. Berikut adalah beberapa bentuk syirik modern ditinjau dari prinsip-prinsip universal. 1. The algorithm deity, menduhankan validasi digital. Di zaman ini, banyak orang menggantungkan harga diri dan kebahagiaannya pada metrik media sosial, likes, followers, views. Pelanggaran hukum semesta. Anda memberikan otoritas kepada algoritma, buatan manusia, untuk menentukan nilai diri Anda. Konsekuensi. Jiwa menjadi rapuh dan terfragmentasi. Ketika angka digital turun, frekuensi energi Anda ikut anjlok, menyebabkan depresi dan kecemasan karena pusat gravitasi Anda berada di luar kendali Anda. 2. The scientism, menduhankan logika dan materi. Bentuk syirik di mana seseorang percaya bahwa hanya materi dan logika manusialah yang memiliki daya untuk menyelamatkan atau menghancurkan hidupnya, tanpa mengakui adanya sumber kesadaran di baliknya. Pelanggaran hukum semesta, menganggap asbab, obat, teknologi, uang sebagai penentu mutlak hasil, bukan sekedar perantara. Konsekuensi, munculnya kesombongan intelektual dan rasa takut yang luar biasa saat logika manusia mencapai batasnya, seperti saat menghadapi penyakit yang belum ada obatnya. 3. The cult of personality, fanatisme figur. Mendewakan tokoh politik, selebriti atau pemuka agama secara berlebihan hingga menganggap mereka tidak bisa salah
atau menggantungkan seluruh nasib bangsa atau diri hanya pada mereka. Pelanggaran hukum semesta. Hukum kesatuan atau the law of one menyatakan tidak ada makhluk yang memiliki kekuatan mandiri. Menaruh harapan mutlak pada manusia adalah bentuk kabel yang salah sambung. Konsekuensi. Kecewa yang sangat dalam, heartbreak, karena figur tersebut melakukan kesalahan atau wafat, karena pondasi spiritual Anda dibangun di atas manusia yang fana. 4. The hustle culture. Syirik pada kekuatan diri atau ego. Keyakinan bahwa keberhasilan 100% adalah hasil kerja keras sendiri, I did it my way, tanpa melibatkan rasa syukur atau pengakuan akan bantuan alam semesta atau Tuhan. Pelanggaran hukum semesta. Pelanggaran terhadap hukum ketergantungan universal. Di alam semesta, tidak ada yang berdiri sendiri. No man is an island. Konsekuensi. Mental burnout. Karena merasa semua beban ada di pundak sendiri, jiwa tidak pernah merasakan istirahat yang hakiki atau tawakal. 5. Consumerism, berhala kenyamanan. Menganggap bahwa kenyamanan materi adalah tujuan tertinggi dan satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian. Pelanggaran hukum semesta, mengganti makna dengan benda. Alam semesta bergerak menuju evolusi kesadaran, bukan sekedar penumpukan materi. Konsekuensi, ketidakpuasan kronis. Hukum hedonic treadmill memastikan bahwa sebanyak apapun benda yang Anda miliki, jiwa akan tetap merasa haus jika tidak terhubung dengan sumbernya. Tabel perbandingan, tradisional versus modern. Objek syirik, bentuk tradisional, patung atau berhala fisik. Bentuk modern, hukum semesta, status atau gengsi, pemujaan citra diri. Perlindungan, bentuk tradisional, jimat atau mantra. Bentuk modern, asuransi atau tabungan, jika dianggap sebagai penjamin mutlak hidup. Ketaatan, bentuk tradisional, pemimpin suku yang zolim. Bentuk modern, tren atau opini publik, takut berbeda dari mayoritas meski salah. Sumber harapan, bentuk tradisional, persembahan untuk dewa. Bentuk modern, koneksi atau orang dalam, melupakan jalur langit. Kesimpulan praktis, syirik modern adalah segala sesuatu yang membuat Anda berkata, kalau tidak ada X, saya tidak bisa hidup atau bahagia, di mana X bukanlah Tuhan. Dalam hukum semesta, obat dari semua ini adalah detachment atau pelepasan. Bukan berarti tidak butuh uang atau teknologi, tapi tidak membiarkan hal-hal tersebut duduk di singgasana hati Anda. Sebagai penutup dari pembahasan ini, ada 3 konsep pendalam lagi yang akan melengkapi pemahaman Anda tentang bagaimana syirik dan lawannya, tauhid, bekerja dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Pertama, hukum kekecewaan pada berhala. Dalam hukum semesta, ada sebuah pola unik. Apapun yang Anda jadikan sandaran mutlak selain Tuhan, pada akhirnya akan mengecewakan Anda. Jika Anda menyandarkan kebahagiaan mutlak pada pasangan, maka pasangan itu akan melakukan sesuatu yang menyakiti Anda. Jika Anda menyandarkan harga diri pada jabatan, maka jabatan itu akan terasa berat atau hilang dengan cara yang menyakitkan. Mengapa? Bukan karena semesta jahat, tetapi karena semesta sedang mendidik Anda bahwa benda-benda itu tidak dirancang untuk menanggung beban ketuhanan. Mereka terbatas dan fana. Kecewa adalah cara semesta memutus tali syirik agar Anda kembali pada sandaran yang abadi. Kedua, efek kebocoran energi atau the energy leak. Bayangkan jiwa Anda adalah sebuah baterai. Ketika Anda melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang, ria, Anda sedang menyambungkan kabel baterai Anda ke ribuan stop kontak yang berbeda-beda. Dampaknya, energi Anda habis hanya untuk menjaga citra di mata orang lain. Anda akan merasa lelah secara mental meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Kekuatan tauhid atau ikhlas, orang yang ikhlas hanya punya satu kabel yang tersambung ke Tuhan. Energinya utuh, fokusnya tajam, dan ia memiliki daya tahan atau resilience yang luar biasa, karena ia tidak peduli dengan fluktuasi opini manusia. Ketiga, paradoks pengaruh, the paradox of influence. Ini adalah fenomena menarik di alam semesta. Semakin seseorang tidak butuh pujian, biasanya ia justru semakin disegani dan memiliki pengaruh yang tulus. Orang yang melakukan syirik kecil selalu mencari perhatian, justru terlihat berusaha terlalu keras atau try hard, dan secara psikologis ini seringkali membuat orang lain merasa risih atau tidak nyaman. Sebaliknya,
Orang yang jiwanya selesai dengan dirinya sendiri, fokus hanya pada kebenaran dan Tuhan, memancarkan wibawa alami. Orang-orang tertarik padanya bukan karena ia pamer, tetapi karena mereka merasakan otentisitas dan ketenangan dalam dirinya.